Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas tentang najis. Najis dilihat dari mudah atau tidaknya disucikan. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada najis yang sangat sulit untuk dibersihkan. Ya, butuh basuhan air yang tidak sedikit dan juga ditambah dengan tanah. Nah, ini disebut dengan najis mughalladhah. Yang kedua ada najis yang ringan, lebih ringan daripada itu, pertengahan, itu namanya najis mutawassithah. Nah, yang ketiga yang paling mudah untuk dibersihkan yaitu najis mukhaffafah. Nah, sekarang apa itu najis? Najis didefinisikan oleh ulama fikih sebagai kullu mustakdarin yamna'u sihhatas shalah. Setiap yang dianggap jijik yang dapat menghalangi sahnya sholat. Berarti kalau misalkan kita mau sholat lalu badan, pakaian atau tempat sholat kita ada najisnya, maka sholat kita dianggap tidak sah. Karena tadi dikatakan najis adalah setiap perkara yang dianggap jijik, yang dapat menghalangi sahnya sholat. Kemudian yang pertama adalah najis mughalladhah tadi, atau najis yang berat. Kenapa dikatakan najis yang berat? Karena dalam menyucikannya ini dibutuhkan 7 kali basuhan air dan salah satunya dicampur dengan tanah. Makanya disebut dengan najis yang diberatkan karena cara menyucikannya pun sulit. Nah, sekarang apa najis mughalladhah? Najis mughalladhah itu terdiri dari dua jenis hewan. Dalam madhab Syafi'i ini hanya 2. Yang pertama adalah najisnya anjing dan yang kedua adalah najisnya babi serta anak dari salah satu keduanya. Berbeda dengan madhab Maliki yang berpendapat bahwasanya anjing itu tidaklah najis. Namun dalam madhab Syafi'i anjing tetap dihukumi najis. Anjing yang mana? Anjing yang manapun, meskipun anjing yang sudah terdidik itu tetap dihukumi najis. Semua spesies anjing itu hukumnya adalah najis. Karena kemarin kan anjing itu terbagi 3. Satu ada anjing mu'allam, ya, dia anjing terdidik yang ditugaskan biasanya untuk berburu atau menjaga rumah atau menjaga perkebunan atau menjaga ternak. Yang kedua ada anjing yang tidak tidak terdidik, ya, misalkan anjing yang ada di pasar-pasar gitu ya. Yang ketiga ada anjing yang akur, anjing yang galak. Ini yang boleh untuk dibunuh. Nah, semua jenis anjing sama. Begitupun babi sama, najisnya adalah najis mughalladhah. Pun demikian adalah anak yang lahir dari keduanya, sama-sama najis mughalladhah. Oke, yang ketiga adalah najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Ini sangat ringan. Kenapa dinamai dengan mukhaffafah? Nah, najis mukhaffafah kenapa ringan? Karena cara menyucikannya gampang sekali. Bagaimana caranya? Pertama dihilangkan dulu zat najisnya. Lalu setelahnya dihilangkan, cukup dengan dipercikan air kepada benda tadi secara merata, itu sudah dianggap suci, sudah dipuji suci. Contohnya misalkan kita terkena air kencing anak kecil, bayi, tapi bayinya laki-laki. Lalu pakaian yang terkena air kencing tadi kita perat hingga kering, ya. Lalu cukup diciprati dengan air, itu sudah suci. Saking mudahnya, tidak perlu dibasuh, tidak perlu, cukup diciprati saja itu sudah suci. Sehingga najis mukhaffafah ini hanya dari satu jenis saja, yaitu berupa air kencing. Satu, yang kedua anak laki-laki. Yang ketiga, ia belum makan apa-apa kecuali air susu. Yang keempat, ia belum sampai usianya 2 tahun. Ya, berarti syarat najis mukhaffafah itu 4. Yang pertama berupa air kencing. Berarti kalau bukan air kencing itu bukan najis mukhaffafah. Ya, kotoran, muntah itu bukan najis mukhaffafah.
Yang kedua asobi, dari anak kecil laki-laki. Berarti kalau misalkan dari anak kecil perempuan, meskipun air kencing itu bukan najis mukhafafah. Yang ketiga adalah anaknya belum makan apapun kecuali air susu. Berarti kalau misalkan meskipun dia air kencing dari anak laki-laki, tapi kalau sudah mengkonsumsi makanan tambahan, misalkan kalau sekarang ada MPASI, makanan pelengkap ASI, bayi yang usianya belum 2 tahun juga sekarang suka dikasih bubur ya, buburnya bubur tim, bubur organik. Nah itu merubah komposisi dari air kencing tadi, sehingga air kencing yang keluar dari anak yang sudah makan ya tambahan tadi, najisnya bukan lagi najis mukhafafah. Nah, yang najis mukhafafah adalah air kencing anak laki-laki belum makan apa kecuali air susu. Susu apa? Susu apapun, termasuk susu dari hewan ya. Mau susu ibunya atau susu yang dari kotak, susu sapi, nah itu silakan ya. Atau olahan-olahan yang terbuat dari susu kayak keju, itu gak apa-apa. Anak kecil dikasih keju kan terbuat dari susu atau dari apapun asalkan bahan bakunya adalah susu. Kemudian yang keempat, syarat najis mukhafafah adalah anak tadi belum berusia 2 tahun. Kalau anaknya sudah berusia lebih dari 2 tahun, meskipun belum makan apa-apa kecuali air susu, tetap najisnya bukan lagi najis mukhafafah, tapi sudah naik menjadi najis mutawassithah. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, najis mutawassithah atau najis pertengahan, tidak berat dan tidak juga ringan. Nah, kalau najis mutawassithah di sini diungkapkan sairun najasah, sisa atau sisa dari najis-najis yang tadi. Intinya selain dari najis mughalladhah dan selain dari najis mukhafafah adalah najis mutawassithah. Tadi najis mughalladhah adalah najisnya anjing, babi dan keturunannya. Najis mukhafafah adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu, usianya belum 2 tahun. Nah, selain dari keduanya berarti adalah najis mutawassithah. Contohnya apa? Kotoran ya, BAB. Kemudian apa lagi? Muntahan, darah, nanah dan lain sebagainya. Itu adalah najis mutawassithah. Allahu a'lam.